Kalau Islam ya memang harus, Islam itu memang mau jadi muslim ya harus secara kafah. Kafah ini kan dalam arti secara total gitu. Jadi kita jangan abu-abu lah. Kalau mau hitam hitam, mau putih putih, ya kan? Kalau hitam ya ngikut setan, kalau putih ngikut Allah. Jadi jangan ada di tengah-tengah. Ntar misalkan suruh puasa, ya udah puasa. Kalau lagi ada orang kita puasa, nggak ada orang kita makan, ya kan? Itu kan namanya kan hatinya nggak ikhlas gitu menjalankan perintah Allah. Jadi harus total. Jadi kafah itu maksudnya ya menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai syariat Islam tuh secara sungguh-sungguh lah. Misal Allah suruh apa nih? Misal suruh sholat ya sholat, puasa ya puasa. Itu kan semua buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah, ya kan? Allah kasih peraturan tuh semua buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah. Allah mah kita nggak sholat juga Allah nggak rugi gitu loh, nggak membawa kebaikan buat Allah, yang buat kebaikannya buat kita juga gitu loh. Jadi sebenarnya itu bukan suatu beban gitu. Kalau menurut saya kayak kita sholat itu jangan jadikan suatu beban, maksudnya itu sebenarnya buat kebaikan kita. Kalau saya berpikirnya begitu, Allah tuh sayang sama kita, makanya dia suruh kita lah sholat biar kamu tuh jadi umatku tuh yang baik gitu, yang selalu berada di jalan yang benar. Karena kan setan ini kan selalu mencari korban di sekeliling kita, ya kan? Kan di Quran juga kan setan itu musuh yang nyata, ya kan? Jadi walaupun kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat kita, dia selalu menyerang kita. Makanya Allah kasih perlindungannya itu dengan cara apa? Sholat, ya kan? Supaya kita nggak jatuh dalam godaan setan gitu loh. Jadi kalau saya mah justru apa ya, kita jaga attitude lah gitu kan. Kalau sebagai wanita gitu harus jaga attitude, maksudnya jaga sikap biar menunjukkan orang-orang yang non muslim juga bisa lihat, oh, orang Islam tuh seperti ini gitu akhlaknya gitu kan. Jadi kalau dia nggak kafah, orang juga menilai, wah ini kok Islam kayak gini sih muslim gitu kan. Jadi yang jelek kan agama Allah juga, agama Islam. Nah, kayak kan tadi kayak saya cerita kakak saya kayak gitu kan, nggak suka. Terus mama saya juga kan kayaknya, terus dari saudara saya juga kayaknya udah mulai ngelihat saya mulai dengan tatapan aneh gitu kan. Ya kan waktu itu kan biasanya ngelihat saya nggak pakai kerudung, terus lihat saya pakai kerudung kan, jadi kayaknya gimana sih, dari keluarga saya, dari mama saya juga kan udah perbedaannya udah ada lah gitu, maksudnya dari memperlakukan saya gitu kan, kayaknya udah nggak peduli lagi sama saya, terus suruh saya jangan pakai kerudung kayak gitu-gitu kan. Saya tuh jadi sejak saya masuk muslim itu hidup saya seperti kayak nggak punya keluarga lah gitu, bener-bener udah harus berjuang sama suami saya, itu berdua itu harus bener-bener berjuang gitu, buat makan aja kita sampai harus berjuang gitu loh. Udah nggak ada gimana sih, udah kayak hidupnya tuh cuma berdua, kayak nggak punya saudara gitu. Karena kan dari pihak keluarga suami saya juga bukan dari keluarga yang mampu ya. Saya juga walaupun mama saya punya usaha, tapi saya juga bukan dari keluarga kaya, maksudnya ya berkecukupan lah gitu. Cuman dia kayak udah nggak peduli gitu sama anaknya gitu, walaupun dia tahu anaknya susah nih, tapi dia nggak peduli, itu mah derita lo gitu ibaratnya gitu. Jadi saya benar-benar berjuang gitu lah sama suami saya berdua tuh. Jadi sama pendeta atau apa gitu, kayak semalam juga saya habis berdebat tuh sama pendeta. Dia ngomong mengenai masalah katanya firman itu adalah Allah, katanya. Saya bilang firman itu bagaimana adalah Allah, firman itu perkataan yang keluar dari Allah, bagaimana itu bisa disebut Allah, saya bilang. Saya sampai ya wah, saya bilang wah bapak mah ngomongnya ada masuk di akal pak, saya gituin aja. Dia bilang oh, bukan begitu bu. Wah dia teruskan tuh cecer saya kan, gini nih kayak misalkan perkataan saya nih firman gini nih. Saya bilang wah udah ini orang mah kayak orang mabok ngomongnya, udah nggak masuk di akal dah. Ya terus akhirnya orang-orang muslim di situ kan pada belain saya juga kan. Saya ya bukan begitu pak, biarin dulu, jangan ini dulu, Bu Siti mau ngomong dulu katanya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Saya tanya dia lagi. Nah itu waktu berdoa itu Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa. Itu berarti kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, dia berdoa pada diri dia sendiri gitu. Saya bilang wah dia ngomong lagi, ya itu kan dia dari hati berdoa ke pikirannya. Wah saya bilang udah gak masuk di akal lagi dah. Udah pusing dah akhirnya. Ya udah akhirnya dia mungkin kesel kali ya, saya kan bisa bantah dia terus. Akhirnya dia bilang udah deh bu, katanya saya nggak mau ngomong sama ibu, katanya udah ibu tidur aja di sana tidur gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kan malah ngusir-ngusir. Mungkin dia udah bingung kali mau ngasih penjelasan gimana, karena kan saya bilang bapak mah penjelasannya nggak masuk di akal saya pak, saya bilang gitu. Di mana-mana firman itu yang keluar dari Allah, mana bisa firman itu berbentuk makhluk, saya bilang gitu. Itu kan perkataan, saya bilang Allah kalau mau menciptakan sesuatu tinggal berfirman jadi ya jadi, bukannya firman itu terus jadi Allah, jadi gimana sih jadi bentuk gitu loh. Saya bilang kan aneh, saya bilang nggak masuk di akal. Ya ngoceh aja kan terus. Akhirnya
ya udah ibu mendingan tidur aja dah, tidur sana banyakin makan gorengan gitu. Coba aneh nih orang udah nggak bisa jawab, akhirnya ngusir gitu kan. Udah biasa lah kalau Oten emang kebanyakan begitu, kalau udah nggak bisa ngebantah akhirnya dia ngomongnya jadi ngaco gitu. Berarti ya ibu aktif di media sosial ya? Iya, Ibu punya channel YouTube atau apa? Ada channel YouTube saya ada. Boleh disebutkan Bu? Mualaf Siti Farida Mutmainah channel. Facebook atau kalau Facebooknya juga sama, Siti Farida Mutmainah. Instagramnya juga sama, Siti Farida Mutmainah. Ya kalau misalkan pesan untuk mualaf sih, kalau menurut saya kalau misalkan udah dapet hidayah gitu ya, misalkan udah kita berpikirlah secara akal sehat gitu ya, kalau misalkan kita melihat sekeliling kita gitu kan, ini semua ini siapa yang ciptain gitu kan, pasti ada penciptanya. Kita ada di dunia ini apa cuman untuk senang-senang mati aja kan? Enggak. Kalau seharusnya kalau kayak Oten gitu, kalau dia mau berpikir menggunakan akal sehat, jangan yang ngeblunder gitu, kayaknya otaknya ngejelimet gitu kayaknya. Cobalah berpikir secara logikanya gitu ya, dia mau jangan mengutamakan kesombongan dia gitu kan, keegoan dia, mempertahankan gitu kesombongan. Cobalah berpikir ini lebih masuk akal di mana gitu loh kan. Misalnya ajaran Islam lebih masuk di akal, cobalah selidiki bener nggak ini ajaran Islam. Kalau saya mah maunya begitu ya, semua yang mau jadi mualaf harusnya berpikir secara akal sehat, selidiki gitu loh. Kitab suci dia selidiki kalau perlu ya kan, bener nggak di kitab suci saya begini nih seperti yang dikatakan Muslim ya kan. Quran juga kalau bisa dia selidikin gitu kan. Jadi jangan terima dogma aja gitu. Kalau misalkan saya jadi mereka, saya begitu. Jadi kalau udah dapet, misalkan kan Allah juga kasih orang hidayah itu kan pada yang siapa yang dia kehendaki. Nggak semua orang tuh dapat hidayah, enggak. Kalau Allah tahu nih hati ini orang udah membatu, ya dia malah dibiarkan dia sesat. Udah percuma membatu, mau dikasih petunjuk di mana udah nggak bisa terbuka kan hatinya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau menurut nasihat saya sih, kalau misalkan dia udah hatinya udah sadar lah, oh ternyata Islam ini memang benar, ya udahlah, maksudnya jangan mengeraskan hati gitu loh. Ya udah terimalah, jangan mempertahankan kesombongan itu gitu loh. Pelajarilah gitu. Kalau misalnya oh ini kayaknya Islam ini benar, ya udah pelajari gitu. Jangan tetap kekeh gitu. Oh pokoknya agama gue paling benar, jangan gitu maksud saya. Jadi terimalah kalau Allah sudah memberikan hidayah, ya udah terima, pelajari, karena kan itu buat masa depan kita juga, ya kan? Gitu. Dan kalau udah jadi mualaf juga jangan oh udahlah gue udah masuk Islam, udahlah. Ya jangan gitu kan, harus terus belajar ya kan. Kayak saya dulu kan pengen bisa ngaji gitu kan, terus belajar gitu kan. Walaupun saya walau dari masuk Islam tuh saya baru beberapa bulan ini saya belajar ngaji, karena saya nggak menemukan guru ngaji gitu loh. Jadi guru ngaji itu susah nyari guru ngaji. Dan kebenaran waktu saya ikut pengajian, pas di sebelah saya ini ibu-ibu ini dia suka ngajarin ngaji gitu. Jadi saya kan cerita, Bu kan kenalan nih, oh ya Bu saya mualaf, oh ya mualaf ya gitu kan, alhamdulillah gini. Ya Bu saya mau belajar ngaji, kebetulan dia bisa ngajarin ngaji. Jadi kayak Allah tuh kayak memudahkan saya gitu, ngenalin saya sama guru ngaji, dia ustazah juga ternyata kan. Akhirnya oh ya udah deh nanti saya atur waktu ya. Akhirnya terus udah 2 hari dia ngobrol sama saya, kapan Bu waktunya bisanya belajar ngaji. Terus kayaknya saya seneng banget, karena kan saya udah masuk Islam udah lama kan, saya baru bisa mau belajar ngaji gitu. Dia ternyata udah nggak belajar, ibu ini juga cerita, tahu nggak Ibu, sebenarnya saya itu katanya, saya dari awal saya pertama kali ngajarin orang ngaji, saya nggak pernah mau ngajar pagi katanya. Tapi sama Ibu saya bisa mau katanya gitu. Orang mau bayar saya berapa banyak aja, saya disuruh ngajar pagi, saya nggak mau. Tapi kalau sama Ibu, saya bisa mau. Kenapa? Karena kayak saya dikasih petunjuk sama Allah gitu loh. Nih ngajarin ibu ini gitu loh. Dia tuh mualaf, dia pengen belajar ngaji gitu. Makanya hati saya tuh langsung tek gitu, kayaknya wah kayaknya Allah tuh bener-bener ngasih petunjuk gitu ya. Maksudnya kemudahan buat saya supaya saya ngaji. Itu ibu aja yang tadinya nggak mau ngajar pagi bisa mau gitu ngajarin saya gitu kan. Padahal saya juga bayar dia juga ala kadarnya gitu kan, nggak seberapa. Dia dibayar sama orang mungkin lebih besar daripada bayaran saya, tapi dia mau gitu. Karena dia tulus gitu loh, karena dia bilang, Bu saya ikhlas kok ngajarin ibu katanya. Dia nggak ngeliat uangnya, dia memang ikhlas ngajarin saya gitu. Jadi ya terserah saya aja mau ngasih dia berapa, yang penting ibu ikhlas, anggap aja ibu sedekah sama saya katanya gitu. Dalam alhamdulillah gitu, saya kan seneng banget gitu ya. Terus udah diajarin ngaji, terus udah sebulan gitu, saya udah bisa kan, udah lumayan bisa belajar Iqra gitu ya. Terus dia gini, Ibu nyangka nggak katanya Ibu bisa belajar Iqra secepat ini? Saya bilang nggak nyangka,
Karena saya merasa saya udah tua ya, kan daya tangkap saya udah kurang nih kalau suruh ngapalin huruf hijaiyah kan. Ibu nyangka nggak sebulan ini ibu udah bisa huruf Iqra? Nggak nyangka, saya juga nggak nyangka kata dia. Cuman ini kan atau karena ibu ada niat, keinginan mau cepet bisa, jadi Allah tuh tahu, Allah mempermudah katanya gitu. Jadi iya sih Bu, memang saya semangat Bu, saya pengen bisa banget bisa baca Quran gitu. Selama ini saya baca Latinnya melulu kan, saya pengen bisa baca Arabnya gitu. Jadi benar-benar semangat banget gitu loh. Jadi Allah tuh tahu nih orang nih pengen bisa baca Quran gitu, makanya dipermudah, diketemukanlah saya dengan ibu ini ya kan yang mau ngajarin saya gitu. Saya mau pengajian juga, aduh saya nggak punya baju gamis gitu. Akhirnya saya bisa kebeli. Dalam hati saya nih kalau ada ngedengar suara orang, kan sebelah saya kan majelis taklim tuh, suka ada yang sholawatan gitu kan kalau mau ngaji. Saya tuh dalam hati saya, aduh saya pengen ikut ngaji tapi saya nggak punya baju gamis gitu kan. Ya Allah, saya pengen punya baju gamis, saya pengen ikut pengajian. Itu tuh sampai saya udah tinggal di situ udah 6 bulan baru saya ikut pengajian. Padahal tiap hari Rabu tuh pengajian di sebelah saya itu. Cuman saking nggak punya baju jadi nggak bisa ikut gitu kan. Saya selalu, ya Allah saya pengen ikut pengajian, ya Allah pengen punya baju gamis deh saya gitu kan. Bukannya saya nggak pengen ikut, pengen. Kalau saya nggak ikut pengajian saya nggak ketemu sama itu ibu, ya kan. Terus saya nggak bisa belajar ngaji. Jadi kan Allah kan kayak udah ngarahin saya gitu loh. Nih lo kamu harus ikut pengajian biar kamu bisa belajar ngaji gitu. Jadi saya di situ dari rasa ya Allah tuh kayaknya ngasih kemudahan gitu buat saya, karena saya tiap berdoa kan selalu memohonkan, ya Allah saya pengen belajar ngaji nih, saya pengen punya baju gamis nih buat ikut pengajian, dan dikabulin semua gitu loh, alhamdulillah gitu.